Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, saudara-saudara semua, berjumpa kembali kita dalam kuliah Pendidikan Pancasila pada sesi pertemuan kedua ini. Pada pertemuan kedua ini, saudara-saudara, kita bicara tentang urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kita melihat bahwasanya kemarin sudah kita sampaikan bahwa Pancasila ini adalah mata kuliah umum. Sebagai mata kuliah umum, dia wajib bagi semua mahasiswa untuk mempelajarinya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa diwajibkan? Apa urgensinya? Ya, bicara urgensi, tentu kita bicara apa pentingnya ini bagi Anda. Kalau Anda selesai kuliah, kemudian Anda menjadi sarjana, Anda bekerja mungkin di sektor formal, atau juga berwira swasta sendiri, apa pentingnya ini bagi Anda? Ya, mengkaji tentang urgensi Pancasila adalah bagian dari pendidikan Pancasila yang perlu kita pelajari. Baik, selanjutnya kita melihat Pancasila dalam konteks sekarang ini. Ya. Jadi perlu kita pahami Pancasila ini dilihat sebagai dua hal. Ya. Pertama, Pancasila ini adalah teks. Yang disebut teks itu adalah tulisan yang isinya, yang bahasanya itu sudah seperti itu kita terima. Pancasila itu ada 5 sila. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Itu teks. Ya. Itu teks. Dan itu tidak berubah-ubah lagi. Ya, selagi bangsa Indonesia ini ada, selagi kita menyepakati bangsa Pancasila sebagai dasar negara kita, itu tidak berubah lagi. Ya. Ini Pancasila sebagai teks. Ya. Dia statis. Dia baku, bahasanya baku, ya, dan padat. Ya. Kemudian Pancasila itu sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, ya, sejak Indonesia merdeka. Kemudian kita memahami nilainya sekarang. Nah, memahami nilai Pancasila sekarang ini disebut sebagai tafsir. Ya. Kita menafsirkan, misalnya ketuhanan yang Maha Esa, ya, apa tafsirnya? Apa yang dimaknai sebagai ketuhanan yang Maha Esa? Bahwa negara kita adalah negara yang berketuhanan. Jadi siapapun yang hidup di negara ini harus menjunjung nilai-nilai ketuhanan. Ya, kalau ada orang berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada, ya, boleh hidup di negara ini, orang berkeyakinan sebagai seorang komunis, ya, sebagai seorang ateis, kemudian hidup di negara ini, ingin diakui di negara ini, tidak bisa. Ya, konteksnya adalah bahwasanya kita adalah negara berketuhanan. Demikian juga tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan dalam beradab itu juga dipahami sebagai teks. Kemudian ketika kita ingin memahaminya sekarang ini, dia menjadi tafsir. Karena apa? Karena teks itu dilahirkan di zaman dulu, ya. Kemudian sekarang ada lagi zaman yang berbeda yang dihadapi. Bagaimana kita menafsirkan teks itu? Nah, inilah yang disebut dengan tafsir Pancasila. Kita mungkin tidak akan bicara lagi Pancasila sebagai teks, ya. Ya sudah baku, ya. Ya, mungkin kalau ada orang berpikir Pancasila itu kemudian bisa menjadi 3 sila, Trisila, ya. Kemudian bisa diperas lagi menjadi Ekasila, ya. Itu tidak akan bisa terjadi karena apa? Karena kita sudah menyepakati bahwasanya Pancasila itu adalah 5 sila. Kemudian bagaimana kita melihat, ya,
tafsir Pancasila ini dalam hermeneutik. Hermeneutik ini adalah ilmu tentang menafsirkan. Ya. Ini apa yang disebut dengan hermeneutik, ya, adalah bagaimana teks itu ditafsirkan sebagai eh, konteks kehidupan sekarang ini. Nah, pertama teks, kita lihat teks ya. Teks ini Pancasila itu teks namanya, ya. Dia menjadi eh, teks tertulis, ya, yang Anda baca, ya. Kalau kita upacara kita sebut satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sudah teks dia. Nah, poin-poin itu teks itu lahir pasti ada konteksnya, ya. Ada latar belakang ya kondisi bangsa ini ketika itu sehingga dilahirkan dirumuskan 5 sila itu. Perdebatannya juga panjang, ya. Perdebatannya panjang mulai dari apa namanya idenya Bung Karno, ya, yang mengusulkan tentang eh, poin-poin Pancasila, ada Muhammad Hatta, ada Nasir, ada Supomo, ya. Kemudian disepakati, ya, adanya teks yang disebut Piagam Jakarta. Ya. Nah, Piagam Jakarta itulah yang kemudian menjadi Pancasila sekarang dengan perbaikan pada sila pertamanya. Nah, saudara sekalian, ada konteks lahirnya teks, ya, mungkin agak rumit Anda memahaminya, ya. Ada latar belakang, kalau bahasa sederhananya, ada latar belakang sejarah yang melatari lahirnya teks Pancasila ini. Kemudian ini yang tertutup oleh gambar saya ini adalah, yang Anda bisa lihat di poin-poinnya. Ini konteks sekarang. Ya. Jadi ada konteks lahirnya, kemudian kita sekarang ini sebagai masyarakat penafsir namanya. Ya, kita hidup sekarang kita tafsirkan teks Pancasila ini, ya, dengan zaman kita sekarang. Nah, ini konteks zaman sekarang. Ya. Maaf ini di lingkaran yang tertutup oleh eh, apa namanya gambar saya ini. Ini konteks masyarakat sekarang. Nah, begini prosesnya Pancasila itu dipahami. Sehingga nilai-nilainya berkembang ya sepanjang waktu ya. Coba kita lihat pada slide berikutnya. Ya. Analisis konteks dalam filsafat Pancasila. Ya. Tadi kita bicara hermeneutika. Hermeneutik ini ilmu bahasa ya. Mungkin Anda eh, tidak perlu mendalami, tapi Anda perlu tahu ya. Ini ilmu tentang interpretasi terhadap teks. Ya. Ketika misalnya Pancasila yang saya sebutkan tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Ketika dia dilahirkan, mungkin yang dimaksud ketika itu adalah kesamaan semua daerah, ya. Kesamaan perilaku apa namanya perlakuan terhadap seluruh daerah di Indonesia, ya. Sebelumnya mungkin belum menjadi Indonesia, ada Jawa, ada Sumatera, ada Sulawesi, semuanya harus mendapat keadilan sosial. Nah, sekarang bisa jadi penafsirannya berbeda lagi karena sudah menjadi negara kesatuan. Ya. Bahwa keadilan sosial itu adalah misalnya tidak ada yang hak-hak individu yang boleh dilanggar, ya. Semua warga negara harus mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan lain sebagainya. Itu namanya penafsiran. Berkembang. Ya. Penafsiran itu berkembang sesuai dengan zaman. Ya. Teksnya tidak berubah, tapi pemahamannya, makna yang kita berikan terhadap sila-sila itu berubah. Ya. Itu namanya hermeneutik. Ya. Jadi keterpengaruhan sejarah atau situasi hermeneutik yang melingkupi penafsiran terhadap penafsiran tersebut. Ya. Jadi ada situasi sejarah. Ya. Ini biar pemahaman teks itu tidak terlepas dari
dari makna yang sebenarnya, kita harus melihat sejarah lahirnya seperti apa, ya, biar tidak dimaknai jauh melenceng dari makna sebenarnya. Harus kita lihat sejarah lahirnya. Karena itu memahami sejarah lahirnya Pancasila itu penting. Kenapa? Karena memang untuk mengetahui nilai-nilai, untuk mengetahui makna yang ada di tiap eh, sila-sila itu harus memahami sejarah bangsa Indonesia. Itu yang disebut oleh Hans Georg Gadamer sebagai hermeneutik. Hal ini sering disebut sebagai dasar historis, ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kita harus melihat ke belakangnya, ya. Pancasila itu sudah kita lihat sebagai teks sekarang, 5 sila. Dan perlu juga kita melihat ke belakangnya. Apa dasar-dasar, apa semangat, apa namanya, kondisi psikologis ketika sila-sila itu dilahirkan. Ini namanya dasar historis. Kemudian ada lagi teks sebagai realita, ya. Sebuah teks tidak lahir di ruang kosong, ya. Dia tidak dikarang-karang begitu saja tanpa ada situasi realitas yang dihadapi seperti itu ketika itu. Misalnya ada faktor sosiologis, ya. Ada faktor bahwa kita dijajah ketika itu. Ada faktor bahwa masyarakat kita, rakyat Indonesia sedang menghadapi penjajahan dan berjuang untuk merdeka, ya. Kemudian ketika merdeka kita berjuang untuk mendapatkan pengakuan. Ketika mendapatkan pengakuan kita berjuang untuk menata hubungan eh, politik masing-masing, karena banyak juga kelompok-kelompok, ya, yang berjuang dan semuanya harus terakomodir. Nah, itu realitas, itu fakta sosiologis dan fakta historis yang ada ketika itu. Nah, kenapa Pancasila itu sila-sila seperti itu? Itu namanya ada fakta sosiologis, fakta masyarakat, fakta keadaan kita ketika itu. Jadi istilahnya dia eh, bukan sila-sila, bukan kata-kata yang disusun tanpa ada latar belakang yang melingkupinya. Kemudian ada fakta normatif, ya. Apa fakta normatif yang melingkupi keadaan ketika itu? Bahwa kita masyarakat beragama, ya. Ketika disebut sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu memang menandakan bahwa agama ini, ketuhanan ini adalah ruhnya perjuangan ketika itu. Perjuangan nenek moyang kita. Tidak bisa ditinggalkan. Jadi setiap perjuangan itu disandarkan dengan semangat keagamaan. Orang berteriak Allahu Akbar kalau menang, ya. Untuk berjuang itu meneriakkan nama Allah, nama Tuhan. Kenapa? Karena memang ada fakta normatif kita bahwa kita masyarakat beragama. Nah, ini analisis, ya, terhadap teks yang ada. Jadi itu membantu kita memahami sila-sila itu, sila-sila Pancasila itu. Pertama melihat, ya, melihat latar belakang historisnya. Oh, begini keadaan kita ketika itu. Wajar sila pertama ini, sila kedua ini, sila keempat ini permusyawaratan. Kenapa? Karena memang kita beragam latar belakang, ya. Kita punya keinginan satu untuk merdeka ketika itu. Ada permusyawaratan di sana. Begitu nilai-nilai mulia yang muncul ketika itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kira-kira kalau kita memahami hermeneutik ini seperti ini. Ya, ini teks, ya, ini teks Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kira-kira apa konteks masa lalunya? Kalau kita lihat segitiga tadi, konteksnya ada konteks perjuangan, ya. Pancasila itu lahir sebagai muara dari perjuangan yang panjang dari orang tua kita, dari pejuang-pejuang kita yang dahulu. Kemudian ada konteks kemerdekaan, ya. Bahwa kita ingin merdeka, kita tidak ingin penjajahan ini ada di muka bumi.
baik terhadap bangsa Indonesia maupun terhadap bangsa manapun. Kemudian ada konteks kemiskinan, ya. Bahwasanya keadilan sosial itu harus diwujudkan. Kenapa? Karena memang penjajahan itu membuat kita miskin dan masyarakat kita miskin ketika itu. Maka satu kepedulian ketika itu adalah keadilan sosial. Yang ketiga persatuan, ada semangat ingin bersatu, ya. Kita hidup berbangsa, ya, suku bangsanya bermacam-macam. Ada yang dari Papua sana, ada yang dari NTT sana, ada yang dari Medan, ya, Batak, ada Minang, ya, ada Aceh. Semuanya ada keinginan untuk bersatu. Ya. Kemudian apalagi kita ingin punya satu yang disebut negara, yakni Indonesia, punya negara sendiri. Nah ini Ananda semua, saudara semua, ini adalah konteks masa lalunya yang melatari lahirnya teks Pancasila ini. Kemudian apa semangat penafsirannya? Ya, semangat penafsirannya adalah semangat kepahlawanan. Ya. Bahwa bangsa kita adalah bangsa patriot, kita bangsa ingat, kita bangsa pernah mengusir penjajah. Ya, itu poin yang harus kita ingat. Ya, kita pernah dijajah dan kita bangsa yang merdeka karena mengusir penjajah, bukan karena diberikan. Ya. Kemudian penafsirannya lagi saling menghargai perbedaan. Ya. Bahwa ada kesadaran dalam Pancasila itu yang kita sebut Bhinneka Tunggal Ika. Kita banyak kemudian menghimpun yang banyak ini menjadi satu. Apa modalnya? Ya. Keberagaman, menghimpun keberagaman ini, modalnya adalah saling menghargai. Ya. Menghargai perbedaan. Tanpa itu sulit untuk mewujudkan persatuan. Kemudian penafsirannya adalah berdikari, ya. Jadi bangsa yang ingin berdiri sendiri di kaki sendiri, ya. Tidak ingin berdiri di kaki bangsa lain, tidak ingin hidup dengan belas kasihan bangsa lain. Itu semangat dari Pancasila. Nah, bagaimana semangat konteks masa lalu ini kemudian kita tafsirkan sekarang, ya. Konteks sekarang adalah kemajuan teknologi, ya. Bagaimana kemajuan teknologi merupakan pintu bagi kita untuk mewujudkan semangat-semangat masa lalu ini, ya. Persatuan tetap terjaga, ya. Negara ini semakin maju, ya. Kemiskinan hilang, ya. Ada apa namanya? Modernisasi juga di sini. Maaf ini ketutup juga oleh gambar, ya. Ada keterbukaan informasi, ya, bahwa semuanya sudah bisa dilihat sekarang. Ya. Informasi begitu terbuka. Ini adalah konteks bagaimana kita memahami, ya, Pancasila ini dalam keadaan sekarang. Ada kemajuan teknologi. Ada situasi sekarang ini yang sudah tidak sama lagi dengan situasi masa lalu. Tapi teks Pancasila ini, tetap yang 5 ini. Bagaimana kita memahami 5 sila ini dalam kehidupan, perkembangan kehidupan sekarang. Nah, itulah namanya tafsir Pancasila. Tafsir nilai-nilai Pancasila. Sehingga apa? Penafsiran tetap menjaga persatuan kita, ya, mengokohkan kita sebagai bangsa, ya, membuat kita bangsa yang semakin bermartabat, membuat kita bangsa yang hidup dengan nilai-nilai yang luhur. Oke, kita lanjutkan, ya. Kemudian kita bicara urgensi pendidikan Pancasila, ya, bagi mahasiswa, bagi Anda maksudnya, ya, apa pentingnya pendidikan Pancasila ini bagi mahasiswa? Ya. Pertanyaannya, kalau Anda tidak belajar ini, emang apa masalahnya? Artinya ini mungkin menjadi eh, challenge, menjadi pertanyaan bagi Anda. Ya, sering kita menganggap sesuatu yang normatif, yang berupa nilai-nilai seperti ini, bukan sesuatu yang dibutuhkan. Ya, Anda mungkin sudah belajar Pancasila mulai dari SD, SMP, SMA, ya, dan Anda menganggap tidak ada pentingnya. Ya. Pancasila itu, ya, dia value, ya, dia nilai, ya. Dia nilai yang menjadi
yang dibangun, yang dikonstruksi dari kehidupan sosial kita. Ya, apa kehidupan sosial kita? Ya, pertama masyarakat yang berbudaya, yang kedua masyarakat yang beragama. Ya, kalau Anda melihat poin-poin dari Pancasila, dia lahir dari itu saja, budaya dan agama. Ya, nilai ketuhanan itu lahir dari agama. Ya, nilai-nilai musyawarah, kemudian nilai-nilai keadilan dan sebagainya lahir dari budaya, juga dari agama. Ya, jadi resource, ya, sumber nilai-nilai Pancasila itu memang diambil dari kedua hal itu. Secara sosiologis, ya, apa yang menjadikan manusia beriman dan bertakwa, ya, membangun sikap hidup yang toleran, ya. Jadi untuk apa Anda sebagai mahasiswa, ya, membangun apa, mempelajari pendidikan Pancasila ini, ya, agar Anda punya sikap hidup sosial yang baik sebagai warga negara, ya, punya sikap hidup yang menjadi manusia beriman, bertakwa, ya, toleran terhadap semua perbedaan, ya, tidak memaksakan kehendak, punya nurani kemanusiaan, ya. Ini perlu Anda asah karena memang kemiskinan itu banyak terjadi karena memang banyak yang tidak peduli, ya. Kemanusiaan ini memang harus diasah. Kalau tidak kita akan terjebak menjadi manusia individualis, hidup hanya mementingkan diri kita sendiri. Belajar Pancasila mengajarkan Anda agar hidup berbagi, mengerti, dan peduli terhadap nasib bangsa. Kemudian Anda menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, ya, terhadap kehidupan masa depan bumi ini. Ya. Kenapa disebut bertanggung jawab terhadap masa depan bumi ini? Ya, bukan hanya bertanggung jawab terhadap masa depan Anda, ya, diri Anda, tapi Anda memperluas lagi tanggung jawab Anda terhadap manusia lainnya. Kehidupan kita, ya, ditopang oleh kehidupan sosial. Kita menjadi pribadi ini, ya, menjadi manusia ini karena ada manusia lain. Itu harus disadari dalam kehidupan kita berbangsa. Nah, kemudian Pancasila adalah nilai-nilai yang menjadikan dasar bangunan sosial bagi kehidupan berbangsa. Ya, kita tahu, ya, bangsa Indonesia ini adalah bangsa multikultural, ya. Banyak budaya, beragam keyakinan, ya, beragam ideologi, beragam sikap hidup, ya, yang kemudian disatukan dalam sebuah ikatan kebangsaan. Ya. Kita memang sudah mengalami ujian-ujian, ya, terhadap itu semua. Dan sampai sekarang, alhamdulillah, kita masih lolos sebagai bangsa, ya, masih utuh sebagai bangsa, ya. Tidak sedikit sejarah bangsa kita ini mencatat terjadi pemberontakan, ya, terjadi eh, perlawanan, ya, terjadi keinginan berpisah, ya, separatisme, ya, yang sampai sekarang juga belum berhenti, terutama di daerah timur seperti di Papua, ya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah bahwa Pancasila perlu menjadi bangunan sosial, keadilan, ya. Kita harus bisa mewujudkan keadilan bagi semua bangsa Indonesia. Kemudian menguatkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, saling menghargai dan bekerja sama. Semua itu merupakan nilai-nilai utama yang membuat kita tetap utuh menjadi bangsa. Saudara-saudara, kalau tanpa itu, ya, tanpa kekuatan nilai-nilai ini, maka sebenarnya bisa kita sudah bubar sebenarnya. Tapi ini masih kuat di masyarakat, ya. Dalam kehidupan kita juga harus kita terus perkuat. Ya, kita harus menanyakan untuk apa kita mempelajari Pancasila ini, ya, agar kita tetap bisa saling menjaga, ya, secara sosiologis, ya. Kita tetap harus saling menjaga agar kita tetap utuh menjadi bangsa. Ya, suatu pidato Soekarno yang terkenal, ya,
Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pidato Jas Merah ya, tahun 1945 ya. Di Soekarno mengingatkan ya bahwa kita adalah bangsa yang punya sejarah, para generasi muda jangan melupakan sejarah. Ya. Karena itu ada dasar historis ya, urgensi kenapa Pancasila ini menjadi pendidikan yang penting bagi para mahasiswa di Indonesia. Pertama, mengenal baik sejarah bangsa, itu modal ya. Modal kita punya sejarah itu menguatkan kita sebagai bangsa. Kenapa demikian ya? Sejarah itu menandakan bahwa kita adalah pemilik sah dari bangsa ini. Coba Anda bayangkan seandainya Anda punya rumah, ya. Anda tinggal di rumah itu, Anda tidak tahu bagaimana sejarah orang tua Anda mempertahankan rumah itu, bagaimana sejarah orang tua Anda membeli rumah itu, ya, kemudian mempertahankannya, membangunnya, ya. Setelah orang tua Anda tidak ada, ya, kemudian ada orang datang mengatakan ini rumah kami, ya. Kami yang membelinya dulu, orang tua kami yang belinya dulu. Terus Anda mau apa? Anda tidak tahu sejarah bagaimana orang tua Anda membeli. Tapi dia menceritakan sejarahnya bahwa dulu orang tua kami yang membeli. Nah, itu tanda pentingnya sejarah. Ya. Kalau bahasa Minangnya, jalan biasa orang lalu, ya, cupak diganti oleh orang menggaleh. Ya. Artinya apa? Kalau Anda tidak tahu sejarah Anda, ya, bisa jadi, ya, semua yang dilakukan, ya, oleh pejuang kita, jadi tidak berarti. Kenapa? Karena Anda tidak mengerti. Jadi sejarah itu menguatkan diri kita, bahwa kita pemilik sah bangsa ini. Bahwa orang tua kita, nenek moyang kita berjuang, berdarah-darah untuk mewujudkan bangsa ini. Kenapa kita memperingati kemerdekaan? Bahwa kita menghargai perjuangannya. Kalau kita generasi yang tidak punya kesadaran sejarah, ya, tidak mampu menjelaskan bagaimana sejarah bangsa ini dibentuk, ya, diperjuangkan, maka orang lain akan gampang saja mengambil alih. Ya. Anda tidak bisa menghargainya. Kenapa? Karena Anda tidak tahu bagaimana bangsa ini dibangun. Tapi kalau Anda mempelajari sejarahnya, ya, Anda tahu ini milik saya, ini rumah saya, ya, di sini saya lahir, di sini saya tinggal, dan di sini saya akan mati. Ini namanya eksistensi sebuah bangsa. Itu ditentukan oleh sejauh mana Anda memahami sejarah bangsa ini. Karena itu penting bagi generasi muda, ya, memahami historis, landasan historis, bagaimana bangsa ini lahir, bagaimana Pancasila ini disepakati sebagai dasar negara dari bangsa ini. Kita ini bangsa yang besar, ya, kita punya sejarah, tapi kalau kita tidak memahami sejarah kita, ya, kita akan membuka ruang bagi orang lain untuk menjajah kita kembali. Ya. Kita membuka ruang bagi orang lain untuk mengendalikan kita, mengendalikan hidup kita, mengendalikan bangsa kita. Oke, itu dasar historis kenapa kita harus belajar Pancasila ini. Kemudian secara politis, ya, urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa. Kita tahu bangsa ini, ya, negara ini adalah negara kesatuan. Ya. Ada keberagaman yang banyak di dalamnya. Karena itu keberagaman ini harus dikelola. Ya. Kita bangsa yang majemuk, ya, dan kita adalah bagian dari masyarakat dunia yang besar ini. Dan secara politis kita adalah
baik secara geografisnya, posisinya, geopolitiknya, maupun dari banyaknya sumber daya alam, maupun dari banyaknya jumlah penduduk, ya, secara politis, ya, kita ini adalah bangsa yang strategis. Kita adalah negara yang strategis. Karena itu banyak orang ingin, ya, berkeinginan untuk masuk ke Indonesia dan menguasai Indonesia, mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik Indonesia. Kalau ada negara yang bisa mempengaruhi kebijakan politik Indonesia, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar, baik secara ekonomi, ya, sumber daya alam, kemudian juga secara sosial. Jadi karena itu ada dasar politis, ya, kenapa Pancasila ini penting, ya, dipelajari oleh mahasiswa dalam memperkokoh kebersamaan dalam keberagaman kita. Selagi kita menjadi bangsa yang punya perekat kuat dalam persatuan, selama itu orang lain tidak akan bisa masuk, memperkeruh, atau mengganggu kita. Jadi kalau kita sudah terpecah sebagai bangsa, ya, sebagai negara, maka akan memudahkan orang lain untuk kembali menjajah kita. Karena itu moto dari penjajahan itu adalah divide et impera. Ya memang memecah belah itu adalah langkah pertama penjajahan. Ya, karena itu jangan mudah dihasut, jangan mudah dipecah belah, terutama oleh pihak-pihak asing. Ya. Oke, kemudian yang terakhir, ya, kita melihat apa problem kebangsaan kita sekarang ini. Ya. Memang sebagai bangsa kita memang menghadapi persoalan-persoalan besar yang masih rumit. Ya. Di pemerintahan, ya, sekarang ini yang masih menjadi PR besar bagi kita adalah korupsi. Besarnya angka korupsi, ya, lemahnya penanganan korupsi, dan lemahnya penindakan hukum terhadap koruptor itu menjadi penyebab, ya, sulitnya bangsa ini untuk bangkit. Ya. Memang kalau bisa dikatakan korupsi ini adalah musuh utama bangsa ini. Ya, perilaku koruptor ini adalah musuh utama bangsa ini. Jadi kalau Anda jadi mahasiswa, Anda harus tekankan diri, Anda harus menjauhi persoalan-persoalan seperti ini. Tanda kecintaan kepada bangsa, ya, Anda menjauhi korupsi. Ya. Ada orang berteriak-teriak cinta bangsa Indonesia, ya, cinta NKRI harga mati, tapi korupsi, menjadi koruptor. Terus cinta, apanya yang cinta? Nah, korupsi ini adalah musuh utama bangsa. Kita melihat bagaimana dampak besarnya, ya, terhadap pembangunan bangsa ini. Kemudian orang yang menunggak pajak, oligarki. Oligarki ini, Anda tahu apa itu oligarki? Ya. Oligarki ini adalah kekuasaan yang seperti gurita. Ya. Kalau di politik adalah oligarki kekuasaan. Ya. Dia menjadikan kekuasaan ini sebagai milik keluarga, ya, milik sanak familinya. Ya. Kita memang disuguhkan sekarang ini politik kita dengan oligarki kekuasaan. Ya. Bapak dan anak, suami dan istri, ya, suaminya menjadi bupati, istrinya menjadi ketua DPRD dan lain sebagainya. Bapaknya di bupati, anaknya kemudian menjadi bupati, kemudian bapaknya jadi gubernur, kemudian anaknya jadi gubernur, itu oligarki. Walaupun dikatakan secara undang-undang tidak ada persoalan, ya, iya secara undang-undang tidak ada persoalan, tidak dilarang oleh undang-undang, tapi secara etik, ya, dia memanfaatkan kekuasaan orang tuanya, kekuasaan koleganya untuk menduduki jabatan tertentu. Ya. Itu oligarki. Ya. Ada oligarki bisnis, ya,
para konglomerat yang kemudian menguasai hampir 80% kekayaan negara ini. Luar biasa. Ya, 1% orang Indonesia menguasai 80% kekayaan negara. Luar biasa. Kemudian hutang negara yang besar. Ini PR-PR yang besar bagi pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah moral sosial. Moral bangsa kita juga lagi diuji. Narkoba, kita adalah negara yang menjadi pasar narkoba terbesar di dunia. Ya. Dan ini memprihatinkan kita. Kenapa? Karena ini merusak generasi muda kita. Kemudian ada tawuran massal, dan sekarang yang menjadi trending topik, yakni judi online, judol. Ya. Ini semua pihak sudah kewalahan mengatasinya. Ya. Dia tidak hanya merusak keluarga, ya, dia merusak hubungan-hubungan seseorang, hubungan sosial seseorang, ya, suami istri, bapak dan anak dan lain sebagainya. Ya. Judi online ini sudah melahirkan banyak kriminal di Indonesia, dan kita tidak bisa mengatasi. Kemudian ada pergaulan bebas LGBT, ya, yang kemudian merusak moral anak-anak kita, generasi muda kita. Kemudian yang ketiga adalah tentang problem masa depan terkait dengan pendidikan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan hidup. Semua ini adalah persoalan bangsa kita, pendidikan yang mahal, ya, kesehatan yang mahal, pengangguran yang tinggi, angka pengangguran. Ini memang menjadi challenge bagi Anda, tantangan bagi Anda, ya. Banyak sarjana-sarjana kemudian sulit mendapatkan kerja. Bukan apa-apa. Anda harus melihat ini sebagai tantangan, ya. Jangan sampai melemahkan semangat Anda juga untuk kuliah. Ya. Kemudian ada kemiskinan, ya, problem kemiskinan yang semakin besar. Kenapa? Karena sulitnya eh, kesempatan bekerja. Kemudian kerusakan lingkungan hidup kita, ya. Kita limbah, ya, limbah industri yang merusak pantai, ya. Kemudian pohon-pohon hutan kita banyak ditebang, ya, dan semuanya kita sudah rasakan akibatnya, bencana alam, ya. Kemudian banjir bandang. Kita di Sumatera Barat kemarin luar biasa banjir bandang, ya, hampir semua daerah merata, ya, jalan-jalan rusak dan lain sebagainya. Dan kerugiannya sungguh luar biasa. Nah, ini problem-problem bangsa kita, ya, yang harus Anda pahami secara terintegrasi dengan pendidikan Pancasila. Mungkin Anda bertanya, apa hubungannya Pancasila dengan ini? Ya. Apakah Pancasila bisa membantu kita, mempelajari bangsa kita, Pancasila bisa membantu kita menyelesaikan ini? Minimal, ya, yang terbangun adalah sikap kepedulian Anda tadi. Seperti yang disampaikan pertama tadi, ya, Pancasila ini membangun rasa tanggung jawab Anda sebagai generasi muda bangsa Indonesia. Anda tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi ini menjadi pikiran dan tanggung jawab Anda ke depan. Ya. Mempelajari Pancasila itu membangun kesadaran bahwa Anda adalah anak bangsa ini, dan Anda adalah generasi yang diharapkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Oke, saya kira ini kuliah kita yang kedua pada pertemuan kedua ini terkait dengan urgensi pendidikan Pancasila. Anda boleh mencari referensi lain, menambah referensi, memperkaya referensi, tapi intinya dari kuliah ini adalah menguatkan pribadi Anda, sikap kebangsaan Anda, ya, sebagai generasi muda, generasi masa depan, sebagai mahasiswa, bahwasanya Anda adalah orang yang diharapkan
ya untuk kelanjutan bangsa Indonesia ini ke depan. Demikian kuliah ini kita sampaikan dan silakan nanti Anda lihat di e-learning tugas yang akan disampaikan dan Anda kerjakan secara bersama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.